Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, Ibnu Abbas meriwayatkan pada suatu waktu Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah Muhammad SAW, sakit keras. Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya mengunjungi mereka. Nabi juga berpesan agar Ali dan Fatimah, orang tua mereka, bernazar untuk kesembuhan mereka. Keduanya diikuti oleh Faidah, pembantunya, dan bahkan anak-anak yang sakit mengucapkan nazar. Jika Tuhan menyembuhkan Hasan dan Husain, mereka semua bernazar untuk melakukan puasa 3 hari berturut-turut. Tidak lama kemudian keduanya sembuh. Seluruh anggota keluarga menjalankan puasa nazar karena mereka tidak punya makanan. Ali meminjam gandum dan Fatimah masak sepertiganya. Ketika maghrib tiba dan mereka bersiap-siap untuk berbuka, seorang miskin datang mengetuk pintu. Salam bagi kalian, wahai keluarga Muhammad. Saya muslim yang miskin, berilah saya makanan. Semoga Allah memberikan kepada kalian anugerahnya. Semua anggota keluarga Nabi tersebut memberikan bagiannya. Malam itu mereka hanya berbuka dengan air. Pada hari kedua, kejadian yang sama berulang. Seorang yatim mengetuk pintu mereka. Sekali lagi mereka memberikan bagian rotinya dan melewatkan malam hanya dengan minum saja. Pada hari yang ketiga, seorang tawanan datang. Mereka mengakhiri puasa nazarnya dengan minum air. Pada hari yang keempat, Ali membawa Hasan dan Husain menemui Nabi. Beliau melihat kedua tubuh cucunya menggigil karena kelaparan, seperti anak-anak ayam yang menggelepar. Aku sedih menyaksikan keadaan kalian, kata Rasulullah. Beliau bangkit dan membawa mereka kembali ke rumahnya. Di situ Nabi menyaksikan Fatimah sedang sholat. Perutnya kempis sehingga perutnya seakan menempel pada tulang punggung. Matanya cekung. Beliau tampak sangat terharu. Pada saat itulah Jibril menurunkan wahyu dari Allah. Permulaan surah Hal-Ata. Karena itu, Dr. Iqbal menyebut keluarga Nabi sebagai keluarga yang bermahkotakan Hal-Ata. Surah itu juga disebut sebagai surah Al-Insan, surah manusia. Keluarga Nabi adalah makhluk yang sudah mencapai posisi kemanusiaan yang sebenarnya, yaitu insan kamil. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kufur rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang bercampur. Campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hambanya Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang
yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pendengar yang beriman, rangkaian ayat ini dimulai dengan pembagian manusia. Ada dua golongan, yaitu orang yang bersyukur dan orang-orang yang melakukan kekufuran kepada manusia. Diserahkan pilihan mana yang akan dipilihnya untuk bergabung dengan yang mana. Namun Allah memperingatkan resiko keduanya. Jika memilih kekafiran, maka Tuhan sudah menyediakan baginya belenggu, rantai, dan api yang menyala. Bila memilih kekafiran berarti menyerahkan diri pada perbudakan hawa nafsu, pada belenggu dan rantai kebinasaan yang melemparkannya pada nyala api penderitaan. Kita hanya bisa membebaskan diri dengan memilih jalan kedua, yaitu bersyukur. Bersyukur diungkapkan dengan bergabung bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang bercampurnya adalah air kapur. Pada pendengar yang beriman, kapur semula berarti tanaman yang aromanya harum, digunakan kadang-kadang untuk mengobati luka. Setelah itu kapur juga bermakna zat yang putih bersih dan menyejukkan. Jika Tuhan menggambarkan orang kafir hidup dalam belenggu hawa nafsu dan nyala penderitaan, orang baik hidup tentram dan damai. Ketika musibah melukai hati, mereka minum air yang menyejukkan, yakni amal soleh yang mereka lakukan. Mereka bukan saja minum untuk diri sendiri, melainkan juga dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya kepada yang lainnya. Seorang mukmin, menurut asal katanya, berarti orang yang mendatangkan kedamaian, kesejukan, ketentraman. Amal solehnya menyembuhkan luka kehidupan pada orang-orang yang di sekitarnya. Apa saja amal soleh yang menimbulkan ketentraman pada masyarakat? Pertama, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Orang soleh yang sejati lalu memenuhi janji. Apabila janji kepada Tuhan yang Maha Kuasa, baginya agama bukanlah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti harga diri, status sosial, atau kekayaan. Agama adalah komitmen pada kebenaran. Ia menjalankan semua karena kewajiban agama sebagai bukti komitmennya. Ia berdagang dengan Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sab, maukah kamu kutunjukkan kepada kalian perdagangan yang melepaskan kalian dari azab yang pedih? Itulah beriman kepada Allah dan Rasul, serta berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Menjalankan kewajiban kepada Tuhan adalah merupakan kontrak ilahi. Menjaga komitmen suci inilah memerlukan konsekuen kita. Kadang-kadang kalau tidak dijaga dengan baik, bisa menurun dan bisa naik, bisa berkurang, dan kadang bisa amal soleh kita meningkat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memberikan makanan yang disukainya kepada
orang miskin. Kemudian menghibur orang yang menderita dan memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan orang-orang yang soleh itu melakukan semua amal itu dengan penuh ketulusan, tanpa ada embel-embel yang lainnya. Karena amal soleh yang dilakukan adalah berharap keridhaan dari Allah. Oleh karena itu, mereka melaksanakan dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah semata. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berguna bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kita melakukan segala kebaikan. Semoga dilakukan karena Allah semata. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan semoga kita dapat lebih baik ke depannya, menjadi orang-orang yang lebih selalu mengerjakan amal-amal soleh sebagai kesolehan sejati kita untuk berharap ridho Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.